Halo, kita lanjutkan pembahasan tulisan yang kemarin ya. Mungkin ini serial dari terkait bagaimana merancang iklan di media yang visual statis atau mungkin di media cetak seperti billboard, poster, mungkin di IG Stories juga bisa, di website pop-up visual yang memang dia tidak bergerak. Memang kendala terbesarnya adalah bagaimana kita bisa menceritakan banyak hal dalam satu bidang yang ya segitu lah, nggak banyak gitu ya. Nggak seperti audiovisual atau TVC yang bisa mendemonstrasikan sebuah produk. Kita hanya diberi bidang satu lembar, kalau kita anggap kertas, satu lembar kertas, dan kita harus cerita banyak di situ. Kemarin sempat dibahas bagaimana eh, para kreator iklan yang baru mulai atau Anda yang lagi belajar membuat iklan itu terjebak dengan begitu gamblangnya atau begitu begitu apa adanya menyampaikan pesan iklan tanpa kita meng-create sesuatu menjadi unik, ada uniqueness-nya ya. Ada sesuatu yang membuat itu menjadi orang tuh berhenti untuk melihat, stopping powernya kurang kuat gitu ya. Namun kendala lanjutannya setelah menemukan ide yang kuat, ide yang keren, ide yang bagus itu adalah bagaimana mewujudkan si ide itu terhadap kepada visual yang real atau dalam menerjemahkan dalam bentuk digital. Walaupun saya sering menyarankan dan ini hal yang sebenarnya harus dilakukan adalah dari ide itu dibuat sketsa untuk kita bisa punya gambaran kira-kira visual seperti apa sih gitu ya. Jadi nggak liar kemana-mana gitu, apalagi sekarang era digital kita bisa ngelihat lewat Google, kita bisa lihat referensi banyak gitu ya. Tapi kan jadi liar gitu, bisa kemana aja, kita tidak bisa memastikan apa yang akan dibuat gitu ya. Dan itu saya rasa mungkin bagi sebagian orang melihat itu sesuatu yang wah cepat nih ngeliat ke Google, pada kenyataannya enggak, itu jauh lebih lama, lebih cepat. Kita pindah ke sketsa, kita pastikan apa yang mau bikin, angle seperti apa, objeknya seperti apa yang mau di apa yang diangkat gitu ya. Kalau ada sosok orangnya seperti apa, pengambilan gambar seperti apa, terus bagian mana gitu. Dan itu kita bisa pasti menentukan maksudnya bagian di mana tuh ketika ada beberapa bagian atau objek yang kita tidak perlu itu ya udah hilangkan saja. Contoh dari seluruh badan itu, ini kakinya kayak nggak perlu deh. Kok ini kan ngomongin tentang produk untuk menyegarkan nafas. Ya kaki nggak perlu ya, ya potong aja, nggak perlu gitu, dihilangkan. Apakah tangan perlu? Mungkin tangan nggak terlalu perlu, yang sebelah nggak perlu dihilangkan gitu. Jadi akhirnya kita lebih lebih to the point gitu dalam dalam menentukan, menerjemahkan ide ke dalam visual. Nah, kendala lanjutannya adalah setelah tahu ada gambar itu adalah yaitu masalah di software aplikasi pembuat visual, yaitu contoh yang sering digunakan untuk foto adalah Photoshop, atau dalam bentuk vektor bisa pakai Adobe Illustrator atau CorelDRAW. Nah, itu kendala kendala lanjutannya gitu kan. Dan saya rasa itu menjadi pembahasan khusus terutama untuk pembuatan digital imaging ya. Mungkin menarik kita bahas sedikit, nanti ada pembahasan satu video khusus membahas digital imaging walaupun tidak dalam ya. Karena banyak banget di YouTube atau di saluran sosial media yang berbentuk video itu ya, video pembelajaran itu banyak membahas tentang digital imaging, lebih keren lah gitu. Cuman kita akan bahas secara umum, secara basic ya. Saya mungkin akan lebih banyak bicara tentang hal yang basic di sini ya. Karena saya rasa dengan paham basic kalian bisa mengembangkan ke banyak hal yang sudah disediakan ya. Nah itu langsung ke masalah terjebaknya para perancang iklan pemula itu adalah yaitu menerima ke software visualnya. Saya rasa memang kalau tidak dimulai dari sekarang ya susah ya. Kalau hanya menunggu kapan saya bisa terus akhir membuat, saya rasa lebih baik kamu langsung buat, langsung bikin ya. Atau saya sering eh, apa ya, memaksa ke anak-anak mahasiswa bahwa buatlah kondisi kalian terpaksa untuk bisa terpaksa untuk belajar gitu ya, seperti menerima project atau apa ya, menerima project atau mengikuti lomba-lomba iklan, lomba-lomba desain, lomba di visual, itu kan memaksa kita untuk mau belajar gitu ya. Selain memang di kuliah juga kadang-kadang memang ketika dibandingkan tugas kuliah, anak-anak tuh atau mahasiswa tuh jauh lebih keren ketika dia membuat atas inisiatif sendiri ya gitu ya. Atau mungkin mungkin yang satu yang sering menarik adalah, satu yang menarik di era digital milenial adalah ketika harus posting di sosmednya mereka gitu ya.
coba untuk posting gitu. Ketika ada komen tuh kalian bikin semangat gitu ya, dan itu akan mendorong untuk aduh berikutnya gue bikin apa lagi gitu ya gitu. Jadi akan mendorong untuk terpaksa untuk bisa tuh bikin gitu kan. Ya mungkin tuh sedikit tips terkait tentang series, membuat iklan visual statis ya, atau iklan media cetak, media yang cuma selembar gitu ya. Mungkin nanti ada lanjutannya, nanti ketemu lagi di video berikutnya. Cheers.